Mantan Presiden Soeharto ditetapkan sebagai terdakwa kasus dugaan korupsi pada tanggal 3 Agustus tahun 2000. Dia ditetapkan sebagai terdakwa kasus dugaan korupsi yang melibatkan 7 yayasan yang didirikannya. 7 yayasan tersebut adalah Yayasan Dana Sejahtera Mandiri, Yayasan Supersmart, Yayasan Dharma Bakti Sosial atau Darmais, Yayasan Dana Abadi Karya Bakti atau DAKAP, Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila, Yayasan Dana Gotong Royong Kemanusiaan, dan Yayasan Trikora. Soeharto resmi menjadi Presiden Indonesia pada tanggal 12 Maret tahun 1967. Ia menggantikan Presiden Soekarno yang diberhentikan dari jabatannya pada tanggal 22 Juni tahun 1966 dalam sidang umum keempat MPRS. Soeharto kemudian memerintah selama lebih dari 3 dasawarsa melalui 6 kali pemilu pada tahun 1973, 1978, 1983, 1988, 1993, dan 1998. Namun kemudian, krisis ekonomi memicu ribuan mahasiswa menguasai gedung MPR DPR pada bulan Mei tahun 1998, memaksa Soeharto mundur dari jabatannya sebagai presiden pada tanggal 21 Mei tahun 1998. Wakil Presiden B.J. Habibie kemudian melanjutkan sisa masa jabatannya hingga tahun 1999. Selama 32 tahun kekuasaan Soeharto di Indonesia, sejumlah kontroversi mewarnai perjalanan pria berjulukan Jenderal Murah Senyum itu. Salah satu kontroversi yang dialami Soeharto adalah dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme yang ia lakukan. Soeharto disebut mengeluarkan kebijakan yang menguntungkan diri dan keluarganya. Soeharto mengeluarkan keputusan Presiden nomor 90 tahun 1995 berisi aturan agar para pengusaha untuk menyumbang 2% dari keuntungannya untuk Yayasan Dana Mandiri miliknya. Ia juga dianggap melakukan nepotisme dengan menempatkan anak sulungnya, yaitu Tri Hardianti Rukmana sebagai Menteri Sosial pada tahun 1998. Setelah Soeharto lengser dari posisi presiden, penyelidikan terkait kasus dugaan korupsi yang melibatkannya mulai dilakukan. Berikut kronologi pemeriksaan kasus tersebut. Kejaksaan Agung mulai menelusuri kasus penggunaan uang negara oleh 7 yayasan milik Soeharto pada tanggal 1 September tahun 1998. Tim kejaksaan menemukan indikasi penyelewengan dana dan memeriksa tanah peternakan Tapos milik Soeharto. Pada tanggal 2 Desember tahun 1998, Presiden B.J. Habibie mengeluarkan Instruksi Presiden nomor 30 tahun 1998 yang isinya memerintahkan untuk mengusut tuntas harta Soeharto. Hasil pemeriksaan menemukan yayasan yang didirikan oleh Soeharto tersebut memiliki kekayaan mencapai 4,014 triliun rupiah. Soeharto juga diketahui memiliki 72 rekening bank atas namanya dengan deposito 24 miliar rupiah, uang 23 miliar rupiah di rekening BCA, dan tanah 400.000 hektar atas nama keluarga Cendana. Orang terdekat Soeharto yakni Bob Hasan, Kim Yohanes Mulia, dan Dedi Darwis, serta putri sulungnya Siti Hardianti Rukmana ikut diperiksa atas kasus ini pada awal tahun 1999. Namun, pada tanggal 11 Oktober tahun 1999, Kejagung mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 terhadap kasus dugaan korupsi Soeharto karena tidak mendapatkan bukti. Jaksa Agung Marzuki Darussaman mencabut SP3 tersebut pada tanggal 8 Desember tahun 1999. Pengajuan pihak Soeharto agar penyelidikan dihentikan juga ditolak. Kejagung memanggil Soeharto untuk diperiksa sebagai tersangka pada tanggal 14 Februari tahun 2000. Namun ia tidak hadir dengan alasan sakit. Akhirnya pada tanggal 31 Maret tahun 2000, ia dinyatakan sebagai tersangka penyalahgunaan dana atas yayasan sosial yang didirikannya. Soeharto seharusnya diperiksa pada tanggal 3 April tahun 2000, tapi ditunda karena alasan sakit. Soeharto dikenakan tahanan rumah sejak tanggal 29 Mei tahun 2000. Aset dan rekening yayasan disita pada tanggal 15 Juli tahun 2000.
Pada tanggal 3 Agustus tahun 2000, Kejagung resmi menetapkan Soeharto sebagai terdakwa dugaan korupsi dana negara. Kasus perkaranya dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Jakarta. Soeharto dijadwalkan menjalani persidangan di Gedung Departemen Pertanian pada tanggal 14 September tahun 2000. Namun ia tidak hadir dengan alasan sakit. Meski begitu, sidang tetap dijalankan sebagai in absentia. Namun, kasus ini kembali dihentikan saat Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh mengeluarkan SP3 melalui Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 11 Mei tahun 2006. Keputusan itu ditentang oleh PN Jakarta Selatan yang membatalkan SP3 pada tanggal 12 Juni tahun 2006 dan mendesak tuntutan dugaan korupsi dilanjutkan. Penerbitan SP3 digugat ke pra-peradilan. Belakangan, Pengadilan Tinggi Jakarta menyatakan SP3 Soeharto sah menurut hukum pada tanggal 1 Agustus tahun 2006. Sehingga status Soeharto sebagai terdakwa dugaan korupsi yang melibatkan 7 yayasan yang didirikannya dicabut. Hasil penyidikan kasus dugaan korupsi 7 yayasan Soeharto menghasilkan berkas setebal lebih dari 2.000 halaman. Berkas ini berisi hasil pemeriksaan 134 saksi fakta dan 9 saksi ahli, serta ratusan dokumen otentik hasil penyitaan tim Kejagung sejak tahun 1999. Kemudian Soeharto dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 27 Januari tahun 2008 karena sakit.